Makasih Bang tentang penjelasannya. Boleh Oke, beralih ke pertanyaan yang lain nggak? boleh, boleh. Oh, saya mau bertanya tentang penyaliban Yesus yang dimana Al-Quran orang Abang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib kan? Betul. Di dalam kitab, Sedangkan, ya silakan, silakan, silakan. sedangkan bentar ya. Hmm. Sedangkan di dalam Alkitab kami bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Justru Yesus mengatakan dia tidak disalib. Siap. Mau dalil? Bentar bang. Iya, silakan. Dalilnya apa? Coba tunjukkan. Iya, di dalam Lukas 24 nomor 44. Lukas 24. Nomor 44. Dek, belajar yang benar ya, bersihkan hati supaya kamu dapat ilmu ya, Dek. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kebun membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Lukas 24 nomor 44. Ya ini Lukas 24. Iya, Lukas 24. nomor Ya, 44. Jangan baca nomor 9. Ia Atau berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, Dan lagi, gitu. oke. Berarti Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunggu, tunggu. Di Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Betul? Betul. Tergenapi di dalam kitab Mazmur. Nah, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus harus mati. Di mana nubuatannya di dalam kitab Taurat? Kita jangan lari ke sana, Bang. Kita kan bertetapan pada perkataan Yesus. Ya, ini Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Sedangkan penyaliban itu yang diimani oleh Kristen itu adalah yang tertulis di dalam kitab Markus, Matius, Lukas, Kisah Para Rasul, Surah Paulus. Itu kan? Sedangkan yang harus tergenapi bukan itu. Yang harus tergenapi adalah yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi ini ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Itu perkataan Yesus. Bagaimana Abang Mam? Nah, Anda harus pusing 7 turunan. Karena Anda tidak akan menemukan di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana di Taurat tertulis? Ada enggak? Kan di situ berkesinambungan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Itu aja dulu satu. Bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Taurat tertulis di mana itu? Ada enggak? Enggak ada. Mau sampai gundul, Anda tidak akan menemukan di Taurat tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba tunjukkan di Taurat tertulis di mana. Nah, sedangkan Anda bertanya, di mana tertulis Yesus tidak disalib? Saya katakan, Yesus sendiri yang mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Apa itu? Di dalam kitab Taurat, salah satunya Ulangan 27, Ulangan 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Akulah benar, akulah hidup. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Yesus adalah kebenaran. Kata Tuhan di dalam Taurat, jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti Yesus boleh dibunuh atau tidak? Menurut Taurat. Nah, itu kan rencana Allah, Pak.
Ya, ini rencana Allah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ya kan itu beda lagi. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sekarang Tuhan melarang membunuh Yesus atau Tuhan menubuatkan membunuh Yesus? Kan Yesus mengatakan harus tergenapi semua tentang aku yang tertulis Nah dalam ini ada Taurat. ayat lagi nih Bang. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, dan juga mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah itu bagaimana Bang membaca itu? Coba. Oke. Di awal tadi Anda mengatakan, siapakah aku ini? Menurutmu aku ini siapa? Kata muridnya, siapa Yesus? Mesias kan? Betul? Ya, Mesias. Nah, Mesias ini siapa? Apa arti Mesias? Orang yang diurapi, betul? Enggak, yang mengatakan bentar. Oh iya, Mesias. Mesias orang yang diurapi, betul? Nah, baca Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusik, sabar dulu. Saya akan ke situ. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan atau siapa? Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Boleh enggak berbuat jahat kepada Yesus? Boleh enggak menurut firman Tuhan yang ada di Mazmur ini, boleh enggak berbuat jahat kepada Yesus? Boleh enggak? Mazmur berapa tadi Bang? Mazmur 105 nomor 15. Mazmur 100 nomor 15. Ya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nah, sekarang boleh nggak melanggar ini? Kalau melanggar ini mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Bertentangan ya. Bertentangan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis di sini? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas mengkhianati gurunya, makanya disebut iblis. Kalau Yudas saja disebut iblis, yang mengkhianat kepada Yesus aja disebut iblis, lalu bagaimana dengan Kristen yang bertepuk tangan dengan matinya oknum yang dikatakan dengan fitnahan terkutuk di atas tiang salib? Terus misinya apa kalau dia turun ke bumi bukan untuk uang? Misinya apa coba? Yesus datang, dengarkan di Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Betul? Nah, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Percaya. Anda Israel atau bukan? Bukan. Berarti Yesus diutus untuk Anda atau bukan? Ya emang untuk saya. Lah tadi katanya
percaya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan Ya, Anda itu bukan Bani itu Israel. kan tertuju kepada seluruh umat, itu kan hanya sebagai ini bang, Sebagai apa? Sebagai apa? sebagai pedoman ini. Sebagai pedoman. Tadi Sedangkan itu Anda percaya nggak kepada Yesus? tertuju Barang siapa yang kepada percaya seluruh manusia. kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati dalam dosanya. Kalau Anda mengatakan Yesus diutus untuk Anda, berarti Anda tidak percaya ucapan Yesus. Berarti Anda mati dalam dosa Anda. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Kalau domba Israel itu ada di Indonesia, maka dia harus datang ke Indonesia. Kalau adanya di Thailand, maka dia harus ke Thailand. Makanya dikatakan, beritakanlah Injil kepada pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua menjadi muridku. Maksudnya apa? Di mana bangsa Israel itu pergi di atas muka bumi ini, ke situlah engkau harus pergi. Bukan berarti ke bangsa-bangsa seluruh bangsa, karena ketika orang Yahudi, orang Israel berbicara mengenai nois, berbicara mengenai bangsa, maka mereka hanya berbicara tentang Bani Israel, Bani Yakub. Ketika bangsa lain, berarti bercerita kepada bangsa di luar daripada bangsa yang ada pada saat itu, yang berbicara pada saat itu. Kalau dia berbicara bangsa Lewi yang berbicara, maka yang dimaksud adalah 12 suku bangsa yang lain di luarnya. Seperti itu. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, sejatinya Anda jangan nyamar-nyamar sebagai domba. Sebab Yesus mengatakan, waspadalah, akan datang serigala nyamar-nyamar seperti domba. Ingat, Anda beragama Kristen itu dari Katolik Roma, Yunani, bukan dari Yahudi. Yang datang mengajarkan kekristenan di Indonesia ini, baik Katolik atau apapun itu bukan orang Yahudi, tapi orang Barat, orang bule. Kenapa bukan orang Yahudi? Karena sejatinya penyembah-penyembah Yesus yang pertama itu adalah orang Katolik Romawi, bukan orang Yahudi. Demikian. Ada lagi? Oke bang, mungkin itu saja. Oke. Sering-sering Saya- kesini. Baik. Saya kan tadi bukan berdebat, hanya bertanya saja. Baik. Saya menghargai adik ini pintar, adik ini cerdas. Dan saya suka kepada orang-orang yang jujur untuk mau belajar. Silakan belajar terus, perdalam Bible. Jangan ragu, tetaplah belajar Bible. Ingat, jauhkan doktrin dan dogma. Percaya kepada akal Anda. Karena Yesus mengatakan dalam Matius berapa teman-teman? 23 nomor 27. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Yesus tidak pernah mengatakan Tapi kasihilah. saya nggak mempudulkan semua itu bang. Saya hanya mengambil atau meneguhkan satu kata yang dimana bahwa kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada Akulah seorang hidup. pun yang datang kepada apa kalau tidak melalui saya. Itu yang ucapan saya pegang. Oke. Nah. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel atau ucapan Yesus Enggak, kepada itu untuk semua. Oh, Anda keliru. Ingat, Karena Yesus kalau misalkan dia diutus hanya untuk orang Israel, Bang Zuma, di hari penghakiman nanti mungkin dia hanya menghakimi orang Israel gitu kan. boleh Yesus menghakimi seluruh umat manusia. Tapi ingat. Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, ini kata Yesus, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yaitu semua Enggak pakai perkataan. akal dulu Bang, pakai gimana? Abang kan tadi cuman sama orang Israel. Jadi dia Iya. hanya berkuasa atas Iya. orang Israel doang gitu. Dengarkan. Saya belum selesai. Ini ucapan Yesus. Tetapi yang menghakimi manusia itu, tapi dia datang kedua kalinya untuk menghakimi semua manusia termasuk nabi-nabi abang. Gimana? Oke, silakan aja dengan doktrin Anda. Tapi ingat, apa ucapan Yesus dalam Yohanes 8:40? Izinkan saya untuk membacanya. Barang siapa yang menolak aku, ingat, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya,
yaitu firman, perkataan yang pernah aku katakan ketika aku datang. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siapa yang menolak dia? Sekarang yang menolak Yesus adalah dia yang akan dihakimi berdasarkan firman yang Yesus pernah ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Betul? Ya. Oke, Anda dan Bang Suma, orang Islam, datang ke penghakiman Yesus. Anda masuk, Marvin masuk lebih dulu. Marvin, ya Tuhan Yesus, aku lihat kau hidup itu di dunia, kau menyembah aku, mempertuhankan aku. Saya mau tanya samamu sebelum kau jawab. Saya mau tanya kepadamu Marvin, siapa yang memerintahkan engkau menyembah diriku? Kira-kira jawaban saudara Marvin apa? Kita jangan berdasarkan dengan ini bang, dengan perkataan Yesus, tapi kita menggunakan, kalau saya ya. Loh, saya Yesus tadi Yohanes 8:42. Saya mau bertanya kepada abang. Dengar. Yohanes 8:42 tadi. Barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kamu datang nih, ditanya sama Yesus, kenapa kau menyembah aku? Kenapa kau mengusir setan pakai namaku? Kenapa kau mukjizat pakai namaku? Apa jawaban saudara? Ya, karena kan iblis memang kalah dengan namamu. Oke. Kenapa kemudian kami tidak menggunakan nama Yesus dalam mengusir setan dan sebagainya? Nah, Anda ditanya, oke, Anda mengusir setan pakai namaku, oke. Tapi bukankah di dalam kitab Matiusmu nomor 7, bab 7, nomor 22, nomor 23, saya mengusir orang-orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku? Itu karena kejahatan, Bang. Jangan abang menyamakan akal kejahatannya itu dilandaskan karena tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Betul? Iya. Sekarang saya tanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Bukan atas kehendak siapa, kita. Loh, menurut kan saya, dasar pijakannya harus berdasar terhadap kehendak Bapa, kata Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, pertanyaannya, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Yesus? Gini bang, kita jangan membawa-bawakan ini ya agama Kristen. Untuk pribadi saya dulu, saya nggak mungkin lebih hebat daripada murid Yesus yang mengaku dia Tuhan, bang. Kan di mana murid Yesus mengakunya Tuhan? Di mana? Coba Petrus coba. Apa kata Petrus? Seluruh pengkhotbah Petrus dia mengatakan Tuhan. Petrus yang mana? Yang ada kitab Yesus. Maksudnya Petrus yang punya kitab Petrus itu? Iya. Anda baca Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Orang Roma itu bersunat atau tidak? Bersunat? Hah? Kalau orang Roma bersunat berarti dia mengingkari ajaran Paulus, di mana Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang benar ini? Paulus mengatakan Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Yahudi dong. Bukan kepada Roma. Roma itu orang yang tidak bersunat. Berarti yang Anda katakan murid bernama Petrus itu adalah Petrus lain. Karena Petrus murid Yesus tidak akan mungkin mengkhianati Yesus. Matius 10 nomor 5. Nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Petrus kira-kira taat tidak kepada Yesus? Taat, berarti dia tidak mungkin ke bangsa Roma. Nah sekarang Anda yang ditanya, Anda kan mengatakan Yesus itu hakim. Anda ditanya, woi kamu menyembah saya, siapa yang perintahkan? Jawaban Anda apa? Kalau menurut saya nggak berkegantungan siapa yang nyuruh saya, bang. Kan Yesus bertanya ini, apa jawaban Anda? Ya karena dia Tuhan. Abang nggak baca ini Yohanes ayat 1 berarti berikutnya. Berarti dia adalah berarti jawaban itu alasan diri. Berarti Anda pahami itu. Berarti Anda nanti di hadapan Yesus mengaku karena engkau adalah Tuhan. Betul? Di hadapan Yesus. Betul? Ketika Anda dihakimi oleh Yesus,
Wahai saudara, siapa namanya? Marvin. Atas kehendak siapa engkau menyembah aku? Apa jawaban saudara? Di hadapan Yesus nih. Anda kan mengatakan Yesus hakim. Nah, Anda dihakimi. Atas kehendak siapa saudara Marvin menyembah aku? Apa jawaban saudara? Bang, abang nggak bisa membantah loh, itu Yohanes ya. Iya, Anda ditanya oleh Yesus. Anda ditanya oleh Yesus, atas kehendak siapa Anda menyembah aku? Apa jawaban saudara? Anda nggak menjawab. Nah, giliran Bang Suma, ini yang ganteng kali maju. Saya maju kan? Ditanya sama Yesus. Namamu Suma? Iya. Kenapa? Kamu ketika di dunia, kenapa nggak menyembah saya? Karena kau bukan Tuhan. Dan kau mengatakan kau hanyalah utusan Tuhan. Salah atau tidak? Benar sih. Nah, benar. Karena dia mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Nah, saya mengenal dia hanya sebagai utusan Tuhan. Kau mengenal dia sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sedangkan yang menjadi landasan pijakan penghakiman di akhir zaman menurut Yesus adalah perkataan yang pernah ia katakan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Berarti lolos dong Bang Suma. Yang diusir, enyahlah daripadaku. Kamu Marvin adalah pembuat kejahatan. Dah, selesai kita. Dah ya. Dah. Udah, silakan Dinda Uniripa dilanjut, diambil alih. Silakan. Oke, baiklah. Di mute dulu Marvin ya. Marvin, sebentar Deku. Cabut dulu chargernya ya, Dek. Ya. Adekku satu yang ingin Uni konfirmasi sama kamu. Dari semua penjabaran Bang Zuma, tolong tunjuk satu saja yang tidak ada datanya dan itu salah. Silakan Marvin. Gimana Kak? Tolong semua penjabaran Bang Zuma. Kamu mendengarkan penjelasan Bang Zuma tadi, adekku? Kamu dengarkan tadi Bang Zuma bicara itu semua? Iya. Ya, tolong tunjuk satu pemaparan yang tidak ada datanya dalam kitab kamu dan itu salah menurut Yesus. Coba tunjukkan satu saja. Kalau data benar sih. Punya data Oke. Sekarang apa yang mau disampaikan? Oke. Apa parameter penjelasan yang benar? Kita jangan cabut chargernya, Dekku cabut casnya dulu. Ini storing sekali ya. Oke, begini. Cabut chargernya. Chargernya dicabut. Soalnya bateraiku mulai lobet. Oh, yaudah, oke. Gini, oke. Gini aja ya. Sampai sini aja lah, Kak. Sampai sini aja, ya. Kak. Bentar adekku. Adekku sabar. Ya, begini adekku. Kenapa Uni bertanya begitu adekku? Kalau seandainya ada pemaparan Bang Zuma, di-mute dulu sayang. Di-mute ya adekku ya. Adekku sayang, di-mute dulu. Gak apa-apa, dengarkan Uni dulu. Kamu mute dulu. Dengarkan saja dulu. Oke. Di-mute dulu. Seandainya ada yang disampaikan oleh Bang Zuma tidak sesuai dengan kitab kamu, maka kamu berhak untuk membantah. Seandainya ada pemaparan Bang Zuma yang tertolak oleh akal dan hatimu, maka kau boleh membantah. Tapi kenapa ketika semua pemaparan Bang Zuma dalilnya ada, masuk akal, masuk dalam hati, apa alasanmu menolak adikku? Terlalu enakkah makan babi atau takutkah dengan keluarga? Ini yang disebut dengan kebenaran. Karena kebenaran artinya adalah adanya persesuaian dengan apa yang diucapkan dengan realitas. Apa yang disampaikan Bang Zuma ada dalilnya. Kalau kau bilang, oke, dia turun. Ya intinya begitu teman-teman.
kembali lagi kita serahkan kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengislamkan, yang berhak memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Oke, silakan kita sapa di sini. Jong A udah diturunkan. Mal, silakan Mal sebelum ke Forek buka mic, muslim atau non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Mal? Nggak ada, cuman salam aja sama Bang Zuma. Soalnya Siap. semangat. Ya, salam Bang Zuma. Ini bukan kamu, bukan yang tadi ya. Oke, Bang Zuma lagi teleponan sama Pak Jokowi ya. Nanti mungkin dengar beliau itu. Oke. Dah? Ya, panjang umur untuk semuanya. Sehat selalu. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Ini Forek. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan Forek? Iya, selamat malam. Selamat malam Forek. Ya, ada yang mau disampaikan Forek, silakan. Saya ingin bertanya. Boleh, silakan Forek. Apa pertanyaannya Forek? Boleh, silakan Forek. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya Louis di mute dulu. Oke. Kenapa Forek? saya ada pertanyaan. Saya tujukan ini untuk iman sebagai seorang Muslim. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa orang Muslim tidak mau masuk Kristen, padahal Isa itu agama Islam? Kenapa orang Muslim tidak mau masuk Kristen, padahal Isa itu agamanya Islam? Ya. Pandai kali kau bertanya itu. Pertanyaanmu bikin, waduh, kau ini Forek. Dulu siapa Jawab nama lah. guru? Bentar dulu, siapa nama guru bahasa Indonesia dulu? Suruh jawab sendiri aja pertanyaannya. Nggak Bang Andi, aku mau tanya, siapa nama guru bahasa Indonesia Forek? Siapa? Saya selalu belajar otodidak. Oh, nggak ada gurumu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Udah, Forek. Tahu nggak apa beda pohon manggis dengan pohon kelapa? Itu sudah di luar topik itu Bunda. Langsung Ya, dijawab aku mau saja. tanya dulu. Aku pengen tahu apa bedanya pohon kelapa dengan pohon manggis. Saya kurang tahu ya. Aku kurang tahu. Belajar dulu, tentukan apa perbedaan pohon kelapa dan manggis, baru naik lagi ya. Karena saya fokus dengan ini pertanyaannya. Iya, saya juga fokus. Tolong kau cari perbedaan antara pohon. Aku takut nanti kalau kau tengok pohon kelapa, kau bilang pohon manggis. Loh, kok menyuruh-nyuruh saya menjawab? Saya ini bukan budak siapa-siapa loh. Mau saya jawab kayak saya pargo ya di sini kayak. Forek, turun dulu belajar bahasa Indonesia, baru naik lagi ya Forek ya. Ya, turun dulu ya Forek. Belajar kau dulu bahasa Indonesia ya. Tertawa pun kau nggak sedap. Tertawamu perbaiki dulu. Ya, silakan Lois. Ada pertanyaan? Lois, silakan Lois buka mic. Lois, silakan dibuka mic-nya. Saya kalau boleh saya bertanya, Silakan bertanya Bang Andi. kenapa Muslim tidak mau masuk Kristen? Karena sedangkan Nabi Isa itu Muslim. Astagfirullahaladzim. Inilah ujian bagi kita Bang Andi. Ya, Louis Sirait, Muslim atau non Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wahyu, waalaikumsalam. Ada musik di mute, jangan ada musik ya. Wahyu, izin saya turunkan ya. Ada musik di samping Anda itu. Oke, Louis Sirait. Ada yang mau disampaikan? Louis Sirait. Louis Sirait. Kok takut sama aku kau? Kan? Woi, kok takut? Nggak jelas kalian ini. Baru aja aku buka mic. Ya, silakan ini. Taswan. Bang Taswan.
Baiklah, kalau begitu tidak ada yang naik, saya izinkan saya mengiklankan produk saya, teman-teman. Kalau ingin ganteng seperti Bang Zuma, pintar seperti Bang Zuma, maka belilah tas Uniriva. Mereknya adalah Uniriva. Rendang yang dimakan Bang Zuma itu membuat Bang Zuma menghafalkan beberapa ayat Bible. Kalian coba aja kalau nggak percaya, beli rendang aku ya. Gitu. Tanyanya sama Bang Zuma kalau nggak percaya. Ya. Dan seandainya kalian ingin membeli tas aku untuk Kristen, syahadat dulu ya. Umat Kristen yang mau beli tas Uniriva, syahadat dulu, disunat dulu. Yang buat teman-teman yang ingin menghadiahkan tas, oh iya, sudah selesai tas yang dijahitkan untuk beberapa para apologet. Tolong minta alamat para apologet yang telah diberikan hadiah dari Kak D. Oh ya, mohon doanya untuk Kak D supaya cepat sembuh, beliau sedang demam ya guys. Baik para apologet ya, dengarkan para apologet. Bang Nandar tolong kirim alamat. Bang Handi Cilebes tolong kirim alamat. Kian Santang tolong kirim alamat. Ustadz Wafi, Daman, Andi Surtina, Apokrifa, Blender, Bang Faruk dan Bang Moto, tolong dikirimkan alamatnya kepada Abdi ya. Abdi mau mengirim tas yang sudah selesai dijahit dan tasnya bagus, kulit asli, harganya murah ceria. Dan buat kalian ingin membeli skincare Kak D, silahkan hubungi pihak Bang Zuma dan Sadli ya. Dan insya Allah mari kita tunjukkan bahwa kita harus bukan hanya kuat di ilmu tapi juga di perekonomian. Ya, silakan ada yang membeli baju Bang Zuma yang sudah ditandatangani, silahkan beli, buka harga 5 juta warna biru ya. Yang mau ada tanda tangan Bang Zuma tanggal 22 bulan berapa itu tahun 2002 itu yang dikirim Bang Zuma buat aku. Yang mau buka lelang buka 5 juta tawaran pertama silakan. Ada yang mau beli? Kasihan dulu. Ya, Taswan, silakan Bang Taswan. Taswan kalau tidak bicara saya turunkan 7N464 silakan. Halo, ini kepada dia ini Bang Taswan diturunkan ya. Aduh, 7N464. Halo, selamat malam. Selamat malam. Muslim atau non muslim? Ya, saya Kristen, Mbak. Silakan, jikalau Anda adalah jemaat awam, saya sarankan untuk bertanya saja tentang agama Islam. Jikalau Anda adalah orang berilmu, silakan transfer knowledge dengan diskusi dengan kami. Kalau Anda lebih hebat daripada kami, silakan debat kami dan kami akan membayar Anda ketika Anda mampu mendebat kami. Silakan. Iya, saya satu aja pertanyaan, Mbak. Habis itu turunkan aja. Saya nggak mau. Ya, baik. Silakan. Ya, tunjukkan aja, Mbak. Allah SWT menciptakan manusia di mana? Itu aja. Oke. Terima kasih. Waduh, saya belum ada waktu itu, Bang. Jadi saya nggak sempat foto. Aku belum sempat foto karena aku belum lahir waktu itu. Seandainya aku lahir mungkin udah fotoin buat Abang. Ya, itu aja, Pak. Kalau memang nggak ada ya sudah. Aku belum ada, iya. Aku belum ada waktu itu ya, Bang. Ya, seandainya waktu itu aku sudah ada, aku fotoin waktu itu. Selfie aku. Menjelaskan gitu. Oh, Abang kan bilang tunjukkan. Maksudnya tunjukkan tuh Abang bilang apa? Minta foto atau minta selfie-nya? Kalau Abang minta tunjukkan ayatnya ada. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Huwallazi, dialah allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan bumi. Ya, kemudian ada lagi. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan. Dia yang menciptakan bumi dan meninggikan langit. Ada dalilnya, Bang. Pertanyaanku, kapan Yesus menciptakan anak, Bang? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya nggak ada lah. Namanya diciptakan. Begitu, Bang. Ya, ada lagi pertanyaan lainnya, Bangku? Yesus itu nggak diciptakan, Mbak. Jangan salah paham. Loh. Dia kan menjadi manusia. Yesus diciptakan. Kok nggak tahu? Ada ayatnya loh. Ada. Nah, kalau saya kasih ayatnya gimana? Anda mau pargoy 3 macam. Anda mau pargoy 3 model. Kalau saya tunjukkan dalilnya kalau Yesus diciptakan. Itu kan kalau saya pasal 1, ya, Wahyu pasal 4. Kok begitu? Kok melintir? Saya mau bacakan ayatnya belum apa-apa udah dibilang melintir. Jangan turun dulu, dengarkan dulu ayatnya. Biarkan Anda dengarkan dulu ayatnya kalau Yesus itu ciptaan.
ayatnya itu kan sudah jelas sebenarnya, tapi Mbak itu yang melintir gitu. Kok melintir? Belum saya baca udah Anda bilang pelintir saya. Wahyu Sudah, pasal 3 saya nomor sudah paham. 14. Walaupun Inilah macam mana firman pun dari jelaskan itu, Amin. Inilah tetapi firman Ibu dari mau melintir Amin, itu, saksi Ibu. yang setia dan benar, permulaan Tetapi dari Ibu yang ciptaan. melintir itu macam mana pun, karena itu kan kepercayaan saya. Kok gitu? Gitu. Saya membacakan Saya kan doang kok bertanya dibilang aja. pelintir. Saya kan bertanya Saya aja, kan Mbak. menjawab aja. Karena itu kan nggak kepercayaan Ibu, walaupun jelas Loh kan emang Ibu saya nggak Alkitab itu nggak percaya. Saya kepercayaan cuma Ibu. bacain apa yang saya tidak percaya. Iya. Wahyu Macam mana pun 3:14. Ibu Inilah Ibu loh, bacakan kenapa nggak sih ini? bakal bisa. Lah kamu ngapain ke sini nanya-nanya tapi dikasih tahu nggak mau Iya, mendengar kan. jawabannya, maksudnya apa sih, Ndo? Ndok lele. Saya kan nanya aja, kan saya bilang gitu, nggak ada Saya itu sudah apa. menjawab di Al-Qur'an Ya saya sudah, ada ya tertulis. sudah. Ya udah saya mau bilangnya Nggak usah. ciptaan. Kan Ibu kan Islam, dibuka apa ini kan Bumi ini kan mau bertanya Islam kan. Bukan Iya, bertanya tapi saya Kristen. juga penginjil jalanan, saya juga penginjil wati. Mau lama mau sebentar pun nggak masalah sama Mau saya. lama, Saya mau cuma lama itu aja, lama aja, jangan sebentar, Ah. lama. Ayo kita bahas. Macam mana pun Mbak mau tahu isi Alkitab semua, Iya, nggak bakal saya udah tahu bisa. semua. Nggak bisa kalau Ah. bisa apa? Ya tujuannya kan untuk menghujat, untuk Bukan, melintir kan. menghujat tuh Ah, kalian percaya iyalah. Yesus terkutuk. Kamu percaya nggak Yesus terkutuk? Ya kan Ibu yang bilang itu, bukan saya. Bukan, Galatia pasal 3:13. Nah, kan Kan? kayak gitu ceritanya. Tuh kok kayak gitu ceritanya? Coba baca Ya. nih, Kristus telah Macam menebus mana kita pun Ibu dari kutuk bilang, hukum Taurat loh. ngerti pun Ibu bahasa. Dengarkan bahasa dulu, belum Alkitab, apa-apa kok gitu sih cara bicara. Kok gitu sih anakku, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kau sudah terburu ingin turun nakku. Jangan turun dulu. Ya, Aku akan sudahlah tante, saya malas ini saja lu, menjawab, ini malas. nak, ini turun tante aja tunjuk. saya, izin Jangan ya. turun dulu, jangan Saya turun cuma sini. bertanya itu Tante aja. cuma mengasih ini, anakku, tante Enggak. kasih ini. Kristus Enggak, saya telah enggak menembus perlu. kita dari Macam mana kutuk pun hukum Ibu Taurat jelaskan, dengan itu jalan enggak menjadi bakal bisa. kutuk, karena kita Ibu sebab kan ada tertulis terkutuklah mengimani. orang yang digantung pada kayu salib. Ini lo tante kasih tahu ini aja, siapa yang terkutuk di Iya. tiang salib anakku? Nah, iya deh, ini deh. Iya, siapa? Macam mana pun adik pun nggak Kok nggak akan ade, mengerti-ngerti itu. sok tua Kalau nggak kau. menyanyi. Ini anakku, bunda berikan Aku udah kepadamu umur satu firman 50, Tuhan. Dek. Ini Aku udah 50 umur kali 50, bohongnya, Dek. ibu bohong kali. Apakah Yesus mengajarkan berdusta? itu. Kau baca ini dulu. Kristus telah menebus kita dari Dek, kutuk hukum Taurat dengan dengar jalan dulu, menjadi Dek. Macam kutuk. mana pun Ih, Dedek pengen kali kok jelaskan aku itu, panggil nggak abang nggak ya. bakal mengimani, Dek. Adek lagi nggak menjelaskan kepada abang, Dek, adek cuma bacain kitab macam mana abang. pun adek bilang nggak bakal Bacalah bang, mengimani. bacalah ayat abang ini Galatia Ah. pasal 3:13 abang. Walaupun Abang kayak malas dihafal, sekali. Kok malas adik sekali hafal abang itu baca ayat semua, abang ini? ya. Bang, dengarlah Iya. dulu bang. Kristus Saya kan telah cuma menebus kita. bertanya, Bang, saya cuma bertanya dengarlah tadi. adek lagi baca, adek lagi Iya. menjawab bang. Bang, dengar bang, Ada dengar bang. sama saya di sini loh. Ada lo Alkitab bang, saya ada. Kristus, buka lah bang Galatia pasal 3:13. Jawab lah siapa yang terkutuk ini lo bang. Penghujat abang Iya. ini, abang penghujat, abang Macam penghujat, mana- abang macam penghujat, mana pun abang dia penghujat. mana- Gimana pun Macam adik mana? bilang, itu nggak bakal paham. Kenapanya abang Karena ini nggak lo? ada imani. Enggak ada Imani nggak gimana, beriman Dek? kepada Baru adek- penipuan kayak gini. Enggak mungkin lah adek beriman kepada Tuhan yang turunkan dikutuk aja. bang. Jangan abang turun di Saya sini nggak aja bang mau. dulu. Abang tahu nggak Tuhan abang pernah buka gitu, celana Dek. dalam? Abang tahu Dek. Tuhan abang bang. Dek. Dengar Tuhan abang buka celana Dek. dalam ini bang. Bang apa bang? Dek, Apa bang? dengar dulu deh. Apa, Macam mana Bang? pun adek bilang, adek jelaskan Iya itu. Kalau bang, nggak adek imani, adek nggak bakal pengen bisa. abang selamat biar abang tidak menembak Beriman kepada dulu Tuhan adek yang itu buka ke celana. Alkitab, Ih, baru bisa paham. beriman adek kepada Karena- Allah bang. Adek nggak mau beriman kepada kitab abang. Abang perhatikan Allah kitab itu abang. Siapa Allah adalah itu? ilah, Allah adalah sembahan, Tuhan Rabbul Alamin. Ah. Abang tengoklah ya kitab abang ini, masa ada Tuhan buka celana? Manusia atau angin? Bukanlah, Allah Nah, itu jadi- adalah laisa kamisli syai'un. Lihat aku tengok Apa abang, itu, bang bahasa tengok. apa itu? Tengok Nggak apa ngerti bahasa saya itu. Arab bang. Abang nggak ngerti memang bahasa Indonesia pun abang nggak ngerti. Abang tengok ini. Bahasa Indonesia Lihat, aja aku lah. akan menjadi. Tengok dulu Tuhan buka celana dalam. Dek, Abang nggak tahu Dek, ayatnya. gini aja lah, Dengar Dek. dulu Saya bang, turun bang. aja izin, nanti Bang saya- jangan turun lah bang. Bang sini aja dulu. Abang sini aja bang, jangan turun. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mulutmu, ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu pada kerajaan. Inilah Tuhan abang bang. Buka celana dalam dia kerjanya. Nah, kayak mana abang mau bertuhan kepada Tuhan macam ini? Adik mau menyamakan abang bang, biar abang tak salah bertuhan. Masa abang mau menyembah Tuhan nanti yang buka celana dalam? Kalau dibuka celana dalam adik, kayak mana coba? Kebayang sama abang. Satu itu. Nah, dalam kitab abang, Tuhan abang mengajarkan membenci. Katanya Yesus mengasihi. Bang, jangan turun ya kau bang. Nyesal kau masuk sini kan bang? Masih mau kau datang besok? Masalah masuk kau salah pencet kau kan? Naik-naik ternyata nggak bisa turun. Dia naik nggak bisa turun. guys. Selamat Coba. malam. Dia naik nggak bisa turun bang. Selamat malam, Mbak. Bang dia naik nggak bisa turun. Eka ingin bertanya Ya kan? boleh nggak sih? Adik kan
Adik kan cuma tahu kan Adik satu cuman ayat baca. itu aja Oh, kan. enggak, adik tahu. Nah, adik bacakan dulu kejadian sampai Wahyu semua malam Iya. ini. Baru saya biar adik paham. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh, Bang. Gitu loh, Dek. Apa Adik harus yang bacakan semua Ibu itu. Jangan pahami dipotong-potong satu. tentang Dicomot Ibrani satu 2 sana, nomor copot satu itu. 9? Ah, gitu nah, Dek. Tolong dijelaskan. Makasih. Yang mana, Mbak? Yang mana, Dek? Yang mana, Dek? Itu, Dek. Ibrani 2 nomor Ibrani. 9. Diam dulu, Bang. Kejadian Adik-adik menanya nih. semua. Ibrani 2. Nomor 9. Tolong dijelaskan. Ibrani Iya. 2 nomor Ah, 9. Sebentar ya, bacakan Dek. dulu, Dek. Diam dulu, Bang. Kejadian Adik. sampai Wahyu. biar Oi, adik aku tahu. aduh. Abang janganlah. Ini giliran orang lagi nih ya. Ibrani 2 nomor 9. Adikku lagi bertanya ya, biar tante jelaskan. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Baik, di sini adik akan menjelaskan bahwa ini adalah tentang betapa nistanya seorang manusia bernama Yesus. Dia harus mengalami kematian untuk Saya bertanya seluruh manusia. satu, kalian kok jawab semua ya? Adik lagi menjawab Heran pertanyaan saya. Bang Zuma Cuma loh. satu aja saya Adik jawab, lagi saya tanya, belajar. sama kau tanya ya. Adik lagi Bingung saya presentasi nengok sama kalian dosen ini. adik. Apalah Bang ini loh. Janganlah Eh. satu, kan satunya. Naik nggak bisa saya turun. tanya. Kamu kok semua ini ya. Bingung saya nengok kalian ini. Apa sih? Apalah ini orang lagi. Gini Bang Zuma. Tetapi dia yang untuk waktu yang apalah lu kok marah lu dia lu. Jawabnya. Apa? Aku cuma satu bertanya, kenapa kok jadi Aku lagi 10, 100 menjawab kalian pertanyaan ini? abangku. Dia lagi tanya Nah, tadi. ya udah itu aja. Ya udah, aku sudah. lagi Ya, aku menjawab. udah ngerti gitu Adik lah. lagi jawab. Ih, Ah, apa gitu, nah. sih? Mbak Jangan Uni. kau Iya, diam dicomot-comot dulu. satu Diam dulu. ayat, satu ayat. Ya kenapa, Dek? Ini maksudnya apa dibuat lebih rendah? Nah, ini maksud. Jadi itu maksudnya. Diam dulu lah. Nabi Muhammad ada dalam kitab Bukhari 01, diriwayatkan semua orang Arab itu bersunat. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu nama orang. Iya. Nggak usah pedulikan Fir'aun. Aku aja. Aku penasaran Ya, dong, Mbak. siap. Ini siapa Yesus? Ini kok dibuat lebih rendah? Baik, ini harus punya Roh Kudus membacanya ya, Dek Zuma ya. Karena ini penuh Roh Kudus, kita harus penuh hikmat ya. Baik, kita baca perlahan-lahan ya. Kita pertama tentukan perikop. Diam dulu lah kau, aku lagi ngajarin orang. Aku lagi jadi guru nih. Dalam kitab Ibrani pasal 2 itu. Kau diamlah kau. Di sini perikopnya Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat. Artinya, Dek Zuma, bahwa di sini Yesus sangat rendah. Dia nggak ada apa-apanya dibanding malaikat. Apalah ini loh. Ih, lucu kali loh dia loh, Bang. Uni dibacain aja, Uni ada bagian nge-mute-nya, ada bagiannya. Ya udah, yang mute lah, tolonglah, aku lagi bacakan. Aku lagi menjelaskan ilmu aku sama Bang Zuma ini ya. Nah, itu dia. Diamlah dulu. Mute ya. Mute lagi, Apa lagi mute. ini loh? Fir'aun, diam dulu. Ini yang kita mau tanya ini. Kalau dengan degil, aku pun ikut juga degil. Gitu, Abang baca di ayat ke-8-nya, Bang. Aku fokus di ayat ke-8-nya, Bang. Aku mulai dari ayat 8-nya, Bang. Nah, di ayat 8 teman-teman kita baca. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat. Dibuat jadi dia lebih rendah. temporer. Dari malaikat-malaikat. Tuh, Yaitu silakan, Yesus. Bang. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Elohim ia mengalami kematian bagi semua manusia. Yesus dibuat lebih rendah. Maksudnya ini apa ini? Disetting gitu ya? Dibuat Bang. Muhammad. Dipendekin. dibuat Dipendekin, Bang. Dipendekin. Jadi Tuhannya Kristen itu dibuat lebih rendah gitu. Disetting supaya rendah. Muhammad. Itu, Bang. Ya. Bang, kasihan kali loh, Bang. Ada orang bisa naik nggak bisa turun loh, Bang.
Dia nggak bisa turun dia bang, kasihan kali bang. Jadi biar dia diturunkan dia menceracau bang, menghujat gitu kan. Biar kita turunkan, dia nggak ngerti cara turun bang. Settingkan si Muhammad itu. Jadi ada Tuhan yang terkutuk di tiang salib yang disembah oleh manusia yang ternyata Tuhannya bersunat tapi dia tidak bersunat. Naik ke atas menanyakan Nabi Muhammad disunat atau tidak, tahu-tahu dia tidak mengikuti Tuhannya bersunat. Dia bisa naik, nak bisa turun. Kalau Tuhan kau sama, kau sama dengan Tuhanmu. Tuhanmu juga loh. Tuhanmu dia dinaikkan dan diturunkan dari tiang salib. Tidak bisa. Disunat, bukan kami yang disunat. Iya, Tuhanmu yang disunat itu dinaikkan ke tiang salib, diturunkan. Dia nggak bisa turun sendiri. Makanya dia minta tolong. Eloi, Eloi lama sabaktani, kata dia. Siapa yang miyuk saya berarti berdosa. Iya, jadi kau bukan hanya kau yang tidak bisa turun. Tuhanmu pun tidak bisa turun. Tuhanmu sendiri tidak turun dari salib, diturunkan. Coba Tuhanmu seandainya nggak ada yang nurunkan, tergantunglah dia seminggu itu. 3 hari dia tergantung karena nggak ada tangga. Berdosa yang nggak bisa turun. Mbak bisa turun. Bisa Minta naik. tolong sama Yesus berdosa. Minta tolong coba berdoa dalam nama Yesus. Bukan Nanti cuma silakan. bisa turun, Allah kabur. tapi dia bisa masuk nggak bisa keluar kayaknya ini. Gancet ini. Bisa jadi gancet ini orang. Ya, luar biasa ya. Kirain punya ilmu gitu kan. Bahkan aja nggak bisa. Ini yang baru disapa Uni. Ya, baik. PP hitam. PP hitam, silakan PP hitam, muslim atau non muslim. Halo. Apa kau? Gak ada yang... Udah saya turunin aja. Sama aja kayak Tuhannya ya, dinaikin dan diturunkan. Ya, PP hitam, silakan. Kalian janganlah sama kayak Yesus dinaikkan dan diturunkan. Nek sendiri turun sendirilah. PP hitam, muslim atau non muslim? PP hitam. Oke, Tiron Bay, muslim atau non muslim? Open your mic. This is your turn right now. Tiron Bay. Ya Allah, adanya orang Kristennya bisa naik nggak bisa turun. Ada aja. Muslim Uni. Muslim ada apa bang? Iya. Ini tadi saya ngobrol sama kawan. Apa sih perbedaannya Isa Al-Masih sama Dajjal Al-Masih? Sama-sama Al-Masih itu loh nih. Al-Masihnya yang dipertanyakan. Jadi begini bang, Al-Masih itu kan dari kata masaha. Kalau kita umat Islam memahami kenapa beliau diberikan gelar masaha, karena memang mukjizatnya itu mengusap. Ketika dia menyembuhkan, dia mengusap. Jadi nanti ada orang yang akan mengaku sama seperti beliau bisa menyembuhkan orang. Maka banyak yang memanggil dia Al-Masih, Al-Masih, Al-Masih. Di antaranya adalah Pak Pipo dan Seger-Seger, Bu Darni juga akan memuja-muja dia dan mengatakan Al-Masih, inilah dia Mesias kita, datang kedua kali, ketiga kali gitu kan. Nah artinya begitu bang. Karena Allah juga menyebut orang-orang yang terbiasa disebut sebagai sebutan tersebut. Contoh Fir'aun. Fir'aun disebut sebagai Fir'aun. Nah dia juga disebut oleh Allah sebagai Fir'aun. Karena apa yang disebutkan oleh Allah itu yang disebutkan juga oleh orang-orang. Nah jadi dia akan digelari Al-Masih. Padahal dia bukan Al-Masih yang sesungguhnya. Melainkan dia adalah Dajjal. Makanya dia ada Al-Masih, ada Dajjal. Kurang lebih seperti itu abang, asumsi saya. Silakan. Ya. Udah ya bang? Ada lagi bang? Oke. Untuk yang kedua ini, apa bedanya tanah haram sama yang istilahnya dilarang diharamkan itu nih? Masalahnya kan Arab. Nah, gini. Ya diharamkan di situ membunuh, diharamkan di situ kaum kafir, diharamkan di situ berbuat apa yang tidak diperintahkan begitu. Kurang lebih begitulah bang. Oke. Muslim atau non muslim? Muslim kan? Saya Muslim karena kawan ini tadi nanya kan, jadi karena saya punya ilmunya, ayo kita masuk ke Komal, saya bilang gitu nih. Iya, belajar yang banyak ya bang, sama kayak saya juga lagi belajar nih. Ya. Saya belajar sama Bang Juma, tapi Bang Juma sibuk terus ini. Oh Bang Zuma kalau mengajar privat satu persatu emang gak sulit bang. Jangan kan Bang Zuma, saya dan Bang Handi aja nggak mampu. Dengarkan aja apa yang kami sampaikan di Komal-Komal, catat apa yang kami sampaikan ya. Dan kalau perlu dipahami betul-betul, kalau perlu ditambahkan hujah kami biar kita saling bersinergi untuk menguatkan argumen masing-masing ya. Oke, terima kasih Bang Tiron. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan teman-teman. Aku sedang tidak bersahabat sekarang ya. Yang naik silakan non muslim saja. Tapi kalau bisa jangan kayak tadi, kayak Tuhannya dia dinaikkan dan diturunkan. Bisa naik nggak bisa turun, ada-ada aja kalian ini.
Apalah kalian ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya teman-teman, seperti yang kita sampaikan berulang-ulang ya, bahwa Qomal ini adalah Qomal yang kita dedikasikan untuk umat Kristiani, berdiskusi, bertanya jawab tentang Islam. Jadi teman-teman yang muslim, tahan-tahan diri untuk naik. Kalaupun ingin bertanya terkait informasi lintas agama, belajarlah sistematik. Dengarkan YouTube yang Bang Zuma, pasti akan dapatkan ilmu-ilmu di situ, jawaban-jawaban dari syubhat. Insya Allah, catat. Karena tidak mungkin kami mengajar satu-satu. Tidak mungkin Bang Zuma mengajar ikhwah satu-satu, tidak mungkin ya. Beliau juga punya kesibukan lain. Meluangkan waktu beliau untuk berdebat, berdiskusi lintas agama di Qomal-Qomal ini saja sudah luar biasa, alhamdulillah. Ya, beliau juga punya keluarga, punya kerabat, punya pekerjaan yang harus beliau urus ya. Jadi tidak mungkin kalian japri beliau satu-satu. Untuk teman-teman yang muslim atau non-muslim ya, ini saya sondingkan ini berkali-kali, ini atas ACC Bang Zuma dan ACC Bang Handi ya, sebagai bapak baptis aku ya. Kalau ada yang ingin berurusan dengan Bang Zuma, janganlah kalian chat beliau, karena beliau terlalu sibuk untuk menanggapi, langsung ke Bang Handi. Kalau urgensinya itu penting, sampaikan ke Bang Handi, nggak apa-apa, biarkan Bang Handi yang menerima semua chat untuk Bang Zuma ya. Ya. XXCN, selamat malam muslim atau non-muslim. Karena biarkan Bang Zuma fokus terhadap diri beliau dan kesehatan dan kebaikan-kebaikan terhadap beliau. Ya, silakan XXCN, muslim atau non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, abangku silakan. Ada yang menyampaikan? Saya penggemar berat Bang Zuma ini. Iya, sama Bang, saya juga penggemar berat beliau. Ya. Iya, sama. Ya. Abang mau beli bajunya nggak 5 juta? Buka harga baju tanah. Katanya penggemar berat gitu. Buka harga 5 juta baju Bang Zuma yang sudah ditandatangani. Ya nantilah kalau saya punya uang. Enggak bercanda, saya nggak akan jual itu. Ya, ada lagi Bang yang disampaikan Bang? Itu baju penuh Roh Kudus itu. Kalau dipakai itu keluar semua dalil Bible gitu. Ya, ada nggak ada lagi? Oke, naik yang non muslim ya. Ini udah jam 00.09 di sini wih. Bang Andi open mic, Pera open mic, Bang Madewa open mic. Siap, Halo. 86. Silakan. Teman-teman jangan lupa untuk disupport jualan Bang Dewa. Beliau menjual tas dan juga kaos. Di mana di kaos itu ada wajahnya Siren Sungkar ya. Teman-teman kalau beli itu langsung terurapi, langsung mengeluarkan semuanya, keluar ayat-ayat Matius, Lukas, Yohanes ya. Jadi kalau kalian pakai baju-baju itu, kalian akan membacakan Bible. Kalian akan menunjukkan bahwa siapa Yesus menurut Yesus. Wah, keren kali. Belilah baju Bang Dewa ya, sehingga Roh Kudus akan mengurapi kalian. Silakan dibeli bajunya Bang Dewa. Harganya berapa Bang? Nggak ada oten Bang Helmi. Harganya 120 teman-teman. Di situ ada wajahnya Bang Zuma dan wajah Uniripa. Jangan dicuci ya, pakai terus. Tidur, kerja, kemana-mana dipakai, jangan dicuci ya. Itu saran saya. Mau beli kemana Bang Dewa? Langsung DM? Langsung DM Dewa aja. Katanya kalau beli wajib minimal 30 pieces ya, nggak boleh di bawah itu ya. Ya. Ya teman-teman yang mau menghadiahkan baju untuk para apologet, silakan pesan ke Bang Dewa. Support bisnis para apologet guys, jangan biarkan kami meminta-minta, jangan biarkan kami nggak makan. Nanti kayak logika kami guys, takut kami guys nanti berpaling daripada ke bom-bom nanti ujungnya. Nanti tidak tiba-tiba nanti dikasih aku sama Lina Wijaya nanti duit. Nggak mau juga sih aku. Jangan. Nauzubillah min dzalik. Ingat Rasulullah sudah bersabda bahwa ketika seseorang lapar itu bisa mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Hari ini dia beriman kepada Allah, besok dia bisa kafir. Jangan biarkan umat Islam yang apologet ini yang berjuang menahan lapar sehingga akhirnya dia pindah ke room bom-bom kemudian pargoy 13 macam. Jangan kayak Yuni mengaku, aku berjumpa Yesus ganteng sekali tai kucing. Dalam kitab Yesaya yang kau percayai itu bahwa Yesus mukanya ndak ganteng, buruk rupa ya. Jadi si Yuni berdusta. Jangan. Support ikhwah, support semua bisnisnya para apologet, bisnisnya para mualaf. Bang Andi Cilebes dengar-dengar katanya mau jualan toke, beli yang banyak ya. Insya Allah saya akan mengeluarkan produk-produk topi Unirifa ya, legging Unirifa, jilbab Unirifa. Insya Allah kita akan jualkan ke seluruh alam. Yang Kristen mau beli, syahadat dulu dan disunat dulu. Yang perempuan harus syahadat dulu ya. Berjilbab dulu baru beli. Kirim foto. Kalau kalian mau beli tas Unirifa yang Kristen, kirim foto berjilbab. Habis itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya, yang Kristen.
Kalau nggak usah beli, nggak butuh aku duit kalian. Ya silakan yang mau belanja ke toko kami, ada all shopnya Uniriva khusus untuk toko Apologet. Udah, tolong dibeli tas saya kata Bang Zuma. Kalau nggak beli nanti kalian diblok satu-satu. Yang nggak beli tas Uniriva sama baju Bang Dewa kata Bang Zuma akan diblok satu-satu ya. Di keranjang kuning tidak ada keranjang kuningnya ya. Bentar Uni, sambil nunggu Oten, si AA ada nggak itu skincare-nya Uni? Si AA mana teh? Itu anaknya Gurunda. Skincare maksudnya kumaha tanya? Kaos sama skincare. Si AA kaos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi teh belum mengerti tanya. Anaknya Gurunda. Kenapa? Sering promosi. Suruh promosi dulu. Oh, suruh promosi. Beliau jual skincare ke beliau gitu. Oh iya, ya ini dia ya. Iya, Kang teh ngomongnya nggak jelas. Padahal aku lagi mempromosikan skincare. Buat teman-teman semua ya, kalau ingin secantik Kade, belilah skincare ini ya. Ini adalah skincare-nya ya, teman-teman, skincare-nya. Bentar tuh. Ini, jadi kalau kalian ingin wajah kalian tidak lagi seperti Ibu Yuni, maka kalian belilah skincare ini. Dengan skincare ini, kalian bisa cantik seperti Kade. Motonya apa? Ingin cantik seperti Kade? Pakai skincare ini, desain. Nah, gitu caranya ya. Jadi kalau kalian yang ingin berkaca, bacakan mantranya dulu. Ingin cantik seperti Kade? Pakai skincare ini, desain. Begitu ya, keluarkan uap-uap yang ada di mulut kalian. Ulangi sekali lagi tutorialnya. Ingin cantik seperti Kade? Pakai skincare ini, desain. Begitu ya. Ingin ganteng seperti Bang Zuma? Pakai tas Uniriva. Gitu ya. Gitu ya. Udah, itu aja. Baik, ingin manis seperti Mahadewa? Silahkan beli kaosnya. Ya. Bang Apokrifa, silakan. Islam atau non Islam? Ingin sepatu gendut seperti Kores? Ada kami. Selalu di Play Store. Yang mau pesen silakan ya, nih teman-teman. Oh iya, ini mumpung saya ini saya soundingkan ya. Andika di mute dulu. Aduh, berisik kali. Tanggal 13 Agustus nanti insya Allah API akan mengadakan sebuah perhelatan besar cetar membahana, di mana insya Allah akan ada debat offline. APII akan mengadakan sebuah perhelatan yang luar biasa, dan teman-teman yang mau mensupport silakan. Oh, saya mau kasih itu Aqua yang nonton, silakan, jangan Aqua ya, produk Jonis. Oh, saya mau kasih itu minuman mineral, saya cuma bisanya segitu, silakan ikhwah. Bagikan kepada para penonton biar mereka tidak kehausan ya. Kemudian saya bikin bakwan di rumah 1.500 bakwan saya bagikan kepada para penonton. Silahkan ikhwah, kita terima. Oh, saya tidak mau, saya mau mengongkosi Akang Kian Santang ke Zimbabwe terus balik lagi, nggak apa-apa, silahkan, kita terima. Insya Allah kita terima dengan baik dan benar. Dan teman-teman, oh saya mau si Pera nanti kalau seandainya ke debat itu pakai kursi roda saya yang dorong, silahkan, nggak apa-apa ya. Artinya apa? Kita terbuka untuk saling bersinergi membuat acara perhelatan APEI semakin cetar dan membahana. Karena setelah itu akan ada lagi acara yang cetar dan membahana juga, yaitu Apologet Awards Indonesia. Di mana di situ akan bertaburan hadiah miliaran, insya Allah. Doakan ya, miliaran ya. Karena sudah ada sultan-sultan kita yang sudah membagikan uang-uangnya untuk dibagikan kepada mereka yang akan memenangkan piala-piala tersebut. Dan para netizen, ada 2 nominasi. Berebut kalian, berebut. Satu nominasinya adalah netizen Bang Zuma tersolid. Siapa yang memang tiap hari ditonton dan Bang Zuma akan sebutkan nama netizen itu, kalian akan memenangkan hadiah. Bisa jadi dapat mobil Rubicon dan umroh ke Golgota, astagfirullah, umroh ke Mekah bolak-balik selama 3 kali. Ya, mana tahu loh. Kan aku nggak janji, mana tahu ada yang ngasih hadiah itu. Nah, terus seandainya netizen yang kedua adalah netizen tergokil, di mana kata-katanya membuat kami para apologet tersenyum, terngik-ngik sendiri ya. Itu kita kasih nominasinya nanti. Dan sudah disponsori acara ini oleh yang pertama oleh Kak D dengan memberikan 5 juta rupiah beserta 10 paket skincare cantik. Dari Uniriva, yaitu mensponsori dengan 500.000, beda laku sama KD coy, 500.000 dengan 1 tas kulit yang akan dibagikan. Mak Cie 1 juta rupiah. Apalagi ya,
untuk sementara itu dulu ya. Nanti saya sebutkan semua. Ini harus disebutkan ya guys, bukan berarti ini ria ya, tidak, karena ini untuk perhelatan biar transparasinya, dan teman-teman akan lihat siapa nama-nama semua yang ikut berkontribusi di sini di websitenya Uniriva nanti pada tanggal 1 kalian boleh voting. Silakan Ini voting. orang makanya apa ya? Ya silakan voting nanti di mesias.org yang akan dibuka tanggal 30 dan tanggal 1 kalian sudah boleh voting. Silakan kalian pilih siapapun yang kalian sukai. Di antaranya ada Bang Faruk Sianipar, Fandi Ahmad, tidak termasuk Bang Zuma dan juga Bang Jibril. Kenapa para senior yang sudah bau maghrib tidak boleh ikut nominasi? Karena mereka pasti menang. Silakan lanjut. Uniriva habis makan apa? Orang nggak ada oten, ngapain coba diam-diam aja? Kasihan lah mereka 3,2 juta miliar manusia tidak dihibur coba. Tapi aku pikir itu mereka itu pasti di mute ya, suaranya nggak ada, terus nggak pakai headset, nggak kedengeran. Beneran? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Kenapa Kang? Itu yang nonton itu nggak pakai headset, mereka nggak ngedengerin Umi. Bodoh amat, siapa yang suruh pakai headset? Makanya jangan pakai headset, dengerin aku. Ya teman-teman semua, yang pertama sekali yang harus saya ucapkan adalah kalian yang ingin ya, mohon maaf, yang ingin berkontribusi untuk perhelatan tanggal ini, tanggal 13 ya, debat diskusi akademis offline lintas agama APII, ingin berkontribusi buat dana. Saya ada duit saya nih di ATM sekitar 1.500.000 rupiah gitu kan, 530.000, 30.000-nya bagikan ke APII, nggak apa-apa, silakan ya, bantu-bantu ya. Itu aja. Silakan kita sapa dulu Andika, muslim atau non muslim? Andika, muslim atau non muslim? Andika, muslim. Kemana tidur di Komal? Andika, muslim atau non? Kita nggak butuh berhala. Berhala udah banyak di gereja Katolik. Andika? Aduh. Bill Boy, muslim atau non muslim? Assalamualaikum Uni, saya muslim. Ya, ini tahu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas kan? Oh bukan. Siapa ini? Ini Billy. Iya Billy ya. Oh, ya. Silakan Billy. Izin Uni, Bang Zumanya ini nggak ya, monitor nggak ya? Nggak tahu, kita tanya dulu. Bang, abang monitor nggak bang? Nggak monitor. Bang Zuma lagi meeting. Walah. Lagi badminton, ditunggu aja. Oh ikut dong. Bukan badminton, lagi main sepatu roda katanya. Iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan bang? Enggak sih, sebenarnya kan sebelumnya saya pernah menawarkan diri untuk ke Bang Zuma ya, untuk apa? Menawarkan diri? Astagfirullahaladzim. Bang Zuma itu masih suka perempuan bang. La ilaha illallah bang. Bang jangan gitulah, beliau itu masih mencintai perempuan. Kan menawarkan diri untuk support maksudnya gitu. Oh, ya, astagfirullahaladzim. Terkejut aku. Menawarkan diri untuk support. Nggak gitu, janganlah ya. Jangan coba-coba menawarkan diri yang laki-laki kepada Bang Zuma. Tolong, kalian akan berhadapan dengan saya. Normal, ini saya normal, saya punya istri. Oh iya. Ya jangan menawarkan diri kalian kepada Bang Zuma. Bang Zuma nggak akan mau. Ya, Bang Billy, apa yang mau ditawarkan dari diri abang, Bang? Kan, menawarkan diri ini untuk support desain rumah subsidinya Bang Zuma gitu. Saya udah WA ke kontak adminnya, tapi yang belum direspon sih gitu. Oh gitu. Jadi mau apa aja gitu nih. Oh iya. Gitu nih. Nggak paham saya Bang ya, nggak ngerti saya Bang. Wah. Kok tahu sih tuh orang Bogor? Lamar kerja aja Bang sama Bang Zuma, gimana sih? Kirim gitu CV-nya ke Bang Zuma. Oh, saya lagi kerja juga di sini. Kejauhan kalau harus ke Bang Zuma kayaknya. Ya udah deh. Ada lagi Bang, menawarkan diri kepada Bang Kian Santang mungkin? Ya, boleh kalau mau mah. Ya kalau udah nggak ada. Baik Bang Billy, terima kasih atas apa yang disampaikan barusan. Semoga mendapatkan apa yang diinginkan ya. Izin saya turunkan Bang Billy Boy. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam nih. Sehat selalu. Oke. Mancua. Silakan Mancuana. Halo Mancuana. Aduh. Yaudahlah, diamlah aku lah daripada aku nyanyi nanti. Kang Kian Santang lah, ambil alih lah. Kevin. Siap. Ngomong nggak? Bang Kores. Capek tau. Monitor Bang Kores. Ya masuk. Capek tau. Suara saya jelas nggak ya? Noise nggak? Waduh, noise banget, parah, sakit. Parah banget, storing banget. Parah, storing banget. Kalian dua-duanya sama. Parah, Kakang, ya Allah.
Untuk kan siapnya berokok siap. Yang diwaluk siapa ini? Ngomong. Saya disuruh disapa itu, masa nggak disapa-sapa katanya. Oh iya, apokrifa muslim atau non muslim? Ya ampun, saya mah bingung jawabnya ini. Ya sebelum saya turunkan silakan ada yang mau disampaikan. Mana tasnya? Tasnya ini minta alamat. Udah pada ngirim alamat yang dapat tas ya? Yang dapat tas udah kirim alamat belum? Yang dapat tas udah kirim alamat belum? Kirim alamat. Ini si Andika naik lagi. Ya, Andika silakan Andika. Buat teman-teman yang di bawah kalau nggak tap-tap layar saya doain jempolnya di neraka, badannya di surga. Ya Allah jahat. Makanya sodakohin jempolnya biar bermanfaat untuk alam. Kumaha. Tadi si Marvin tadi bagus ya. Dia apa namanya ya? Masih 16 tahun ya dia udah mencari Tuhannya loh. Keren banget loh kayak gitu loh. Itu harus dibimbing gitu. Mudah-mudahan dia diskusi di sini tuh dapat banyak ini ya, banyak wejangan dari Bang Zuma ya. Mudah-mudahan dia bisa diijabah lah, dijamah gitu dapat hidayah. Mokhya silakan muslim atau non muslim. Andika. Assalamualaikum Kak Uni. Waalaikumsalam ya. Apa yang bisa dibantu? Kak Uni, saya mau nanya dong tentang Islam itu, tentang apa sih apa perbedaan Muhammadiyah sama NU itu gimana? Itu nama doang. Muhammadiyah itu dari kata Muhammad dan Yah itu artinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. NU itu Nadatul Ulama artinya pengikut para ulama, ya sama aja mereka. Sama-sama pengikut mereka para ulama. Kalau Muhammadiyah mengaku pengikut Nabi Muhammad, ya, dan nama aja. Kalau untuk mereka lebih berbedanya itu paling di sunnah. Mereka lebih memilih, yang satu berkunut, yang satu tidak. Tapi dua-duanya itu sholat, mewajibkan sholat. Itu yang penting ya. Itu organisasi brother. Berarti itu ada lagi? Tetap sama aja gitu ya Kak? Kalau yang substansi, yang fundamental itu sama. Tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah tentang siapa Tuhan, tentang siapa Nabi, tentang bagaimana Al-Quran. Tidak ada. Pilihan sunnah itu wajar, adik. Kalau seandainya kamu misalkannya memilih sunnah untuk memakai celana cingkrang, kalau si Pera dia lebih memilih untuk memanjangkan jenggot, apa salahnya? Itu pilihan bersunnah, pilihan anjuran-anjurannya diikuti gitu loh. Gurunya sama itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan pula. Siapa namanya? Nama beliau, nama aslinya lupa aku. Ya, nama asli beliau lupa aku ya, nama petinggi siapa? Penemu Muhammadiyah, nama asli beliau? Kiai Haji Hashim Asy'ari itu NU. Asy'ari bukan. Yang itu nama beliau itu agak ke Sumateraan. Bukan, Hashim Asy'ari itu NU. Darwis, Muhammad Darwis itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya adalah Muhammad Darwis. Beliau itu sama gurunya dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, begitu. Gitu ya Muhammad Yash. Ada lagi yang menanyakan? Saya ini adalah orang yang berada di Muhammadiyah dan diajarkan ke Muhammadiyahan. Saya secara mindset mengikuti Muhammadiyah, tetapi dari kecil saya diajarkan ritual. Dahlan itu. Iya, tapi Ahmad nama Dahlan, aslinya Muhammad Muhammadiyah. Nasir. Nama aslinya Muhammad Nasir. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya. Nama asli beliau adalah itu tadi yang saya sebutkan itu. Masya Allah, semoga beliau berdua itu diberikan tempat terindah karena beliau menghasilkan memprakasai hadirnya organisasi Islam ntar. Ya itu. Oke Kak Uni, makasih ya. Ya, siap. Sehat selalu Kak Uni. Amin. Baik, kita lanjut diskusi lagi Uni. Bang Yas, jazakallah. Makasih Bang Yas. Ini Andika ini muslim apa Kristen? Andika muslim atau Kristen Andika? Kulum-kulum dikunya. Assalamualaikum semua. Apa pula kayak gitu tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Bang, maaf ya kalau salam itu jangan main-main lah. Assalam ya, gini ya. Wajib bagi kami menjawab. Umat Islam itu ketika umat Islam lainnya mengucapkan salam, kami wajib menjawab. Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan kulum-kulum kunya assalamualaikum semua, nggak ada kayak gitu Nabi Muhammad. Itu kan kulum-kulum itu kan jorok ya Bang, dirubah ya Bang. Nggak boleh ya Bang. Gitulah. Ya Bang. Ya silakan muslim atau non muslim. Islam enggak. Ya apa yang mau disampaikan silakan.
Apa ya? Apa? Apa yang mau disampaikan Andika? Bang, kalau putus sama pacar jangan dibawa ke sini, Bang. Ada masalah apa? Siapa yang telah menyakiti kau? Cek kodam. Cek kodam, Mbak Andika. Ya udah cek kodam aja ya. Baik, dompet kosong kayaknya ini. Dada aja. Dada aja. Kadang-kadang inilah yang bikin pakuku tercabut lah, iya. Rijal Ahmad, kita naikkan aja lah. Apa yang mungkin penting ini? Mungkin penting kali ini. Pasti penting kali ini. Kalau yang naik ke atas Muslim, yang udah kularang naik, pasti penting kali ini. Nggak ada cerita penting ini. Abang Rijal, apa yang paling penting itu, Bang? Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Uni Rifa, Bang Zuma semuanya. Yes. Izin mau tanya boleh Uni Rifa? Silakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab saya suruh Bang Mahadewa yang jawab. Iya, tadi sore saya mendengar perdebatan Bang Zuma dengan Okten ya Bang. Ini Uni. Itu benar-benar menambah ilmu bagi saya yang Islam yang masih awam ini Uni. Tapi masih ada menyisakan pertanyaan satu ini. Tadi pembahasannya itu tentang bahwasanya tidak semua wahyu itu menjadi Al-Quran. Maksudnya apa ini? Tidak semua wahyu menjadi Al-Quran? Ya, karena tadi disebutin sama Bang Zuma itu bahwasanya ada hadis kursi. Hadis kursi itu oh adalah iya, oke, paham. firman Allah yang tidak menjadi Al-Quran gitu ya Uni. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini saya tangkap ya. Saya anggap saya sudah paham. Tapi kalau saya nanya salah yang saya sampaikan Anda koreksi. Anda tahu apa definisi wahyu, brother? Wahyu itu firman Allah yang difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak juga. Wahyu itu dari kata wahaya. Etimologinya adalah cepat dan tersembunyi. Ada sekitar 46 ya kalau tidak salah tanda-tanda kenabian terhadap Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi dan rasul. Itu juga disebut sebagai wahyu. Wahyu itu banyak terkandung dalam Al-Quran, bukan hanya perkataan Allah. Bahkan bisikan dari iblis pun menggunakan kata wahaya. Ya, perhatikan itu di Al-Quran itu. Itu secara akademik, secara etimologi. Tapi apakah yang wahyu itu adalah luasnya? Di dalam wahyu itu ada perkataan Allah, yaitu Al-Quran tadi, kalam Allah. Nah, kemudian ada yang merupakan hadis. Itu dia hadis qudsi. Ada yang merupakan sebagai tanda-tanda kenabian. Itu juga wahyu. Karena wahyu itu sendiri, jangan samakan. Ada beberapa diksi dalam Islam itu. Wahyu, kalam Allah, yaqra'u Qur'an dan Al-Quran. Kemudian juga ada hadis. Ada ilham kemudian. Ya, ada tanda-tanda kenabian. Nah, ini dibedakan. Wahyu itu komunikasi Tuhan dengan siapa yang Tuhan ingin berkomunikasi. Itu wahyu. Kata wahaya. Bahkan para ulama mendefinisikan secara etimologi. Ada beberapa ulama mengatakan wahyu adalah apa yang Allah kehendaki untuk disampaikannya kepada orang yang dipilih. Nah, itu dia. Itu wahyu. Nah, jadi memang harus dibedakan antara kalam Allah. Kalam Allah adalah perkataan Allah. Mana dia? Al-Quran. Lalu kalam Allah yang lain yang tidak menjadi Al-Quran, itu adalah hadis. Diksinya, esensinya dari Allah, tapi diksi-diksinya, kata-katanya dari Nabi. Ya, paham nggak? Paham nggak kira-kira? Ini masuk dalam bab ulumul hadis dan ulumul Quran, brother. 2 SKS. Saya pelajari ini di kampus 2 SKS. Saya coba untuk rangkum kepada Anda dalam durasi 3 menit supaya Anda paham. Kira-kira paham nggak? Saya selama 2 tahun nih belajar, 1 tahun nih. 1 SKS tambah 1 SKS. Paham nggak kira-kira brother? Yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya bagaimana cara para penulis Al-Quran itu membedakan antara hadis qudsi dan Al-Quran itu. Dari Nabi lah brother. Nabi kita yang mengajarkan. Ini Al-Quran. Rasul ajarkan, dihafal para sahabat.
Kemudian Rasul perintahkan tulis di bagian ini. Nah, itu Rasul kita yang menjadi pengajarnya. Lalu Rasul kita mengajarkan kepada sahabat. Sahabat kemudian mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'ut. Tabi'ut kepada tabi'ut tabi'in. Sampai kepada para ulama. Sampai kepada Imam Bukhari. Sampai kepada kita saat sekarang ini. Begitu, brother. Ya, ini masuk dalam bab Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. 2 SKS. Begitu. Ada lagi? Baik. Terima kasih banyak Uni Baca jawabannya. buku Ulumul Quran dan Ulumul Hadis ya, brother. Itu 30.000 cuma Siap, di Tokopedia ya. Ini bukunya ini nih, saya tunjukkan. Umat Islam ada satu buku yang harus kalian miliki kalau ingin menjadi seorang yang memahami konteks Al-Qur'an. Ini bukunya saking seringnya saya baca sudah copot ya. Ini cuma 30.000 ini. Ini Ulumul Quran ya. Baca ini nih. Punya ditulis oleh Profesor Dr. Yunahar ya, Ilyas. Beliau ini buku yang dipakai di fakultas-fakultas ya. Kuliah Ulumul Quran. Di sini akan banyak bab yang kalian pelajari ya. Kenapa umat Islam itu harus belajar? Ini kewajiban kita nih. Di sini kalian akan mendapatkan apa itu pengertian Al-Qur'an, apa itu nuzul Quran. Nah, di sini dia. Ini adalah ilmu yang wajib kita miliki sebagai umat Islam. Oke. Itu aja, brother. Ada lagi yang menyampaikan? Baik, terima kasih Uni jawabannya. Oke. Izin turun dulu, semoga sehat selalu semuanya. Sama-sama, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penting ya, saya menganjurkan kepada teman-teman untuk mempelajari buku-buku tauhid, buku-buku ulumul Quran dan buku-buku ulumul hadis. Oh ya, Akang, karena nggak ada OT nih, saya mau sedikit menginfokan lagi nih. Mohon maaf ya kalau saya terlalu banyak soundingan ini demi kemaslahatan umat ya. Insya Allah akan rilis website kita, website Unirifa, di mana di situ akan banyak menjawab tentang perbandingan agama, ilmu yang secara umum ya. Nanti di sini akan ada profilnya Bang Zuma, profilnya Ustadz Wafi, profilnya Kores. Saya lagi minta profil Kores di sini, kristologi. Di sini nanti akan bertaburan ilmu ya. Ini di sini tentang ilmu pengetahuan secara umum. Teman-teman tinggal klik di sini definisi ilmu psikologi apa, ilmu antropologi apa. Jadi teman-teman tinggal klik aja ini nanti. Nah, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang definisi, etimologi, dan terminologi, dan cabang-cabang ilmu. Lalu nanti perbandingan agama, kita akan belajar kristologi dan islamologi di sini. Menjawab syubhat, di sini jawab syubhat tentang Allah. Di sini ada tentang Allah, ini ada beberapa poin di sini ya. Misalkannya contoh. Tentang nama Allah, Allah punya betis, tentang Allah sakit, Allah belum tahu, Allah penyesat. Di sini kita akan jawab semuanya. Syubhat tentang Nabi, Nabi dituduh sebagai pedofil, Nabi dituduh menikahi menantu, menuduh budak, mutawuruf, dan poligami. Kita akan jawab di sini ya. Teman-teman silakan kalau ingin jadi apologet. Oh,